Halo guys, selamat datang kembali ya di channel Searah Berdua. Pada perjalanan kali ini, kita akan menuju salah satu destinasi wisata religi yang cukup dikenal di Kabupaten Batang, yaitu makam Syekh Maulana Maghribi yang berada di kawasan Ujung Negoro. Buat teman-teman yang ingin berziarah atau sekadar ingin tahu seperti apa suasana di sana, ikuti terus perjalanan kami ya. Semoga video ini bisa menjadi gambaran sekaligus referensi sebelum berkunjung ke makam Syekh Maulana Maghribi di Ujung Negoro, Batang. Dan perjalanan hari ini kita mulai dari Comal ya guys. Seperti biasa, kita akan menyusuri jalan raya sambil menikmati suasana di sepanjang perjalanan menuju Ujung Negoro, Batang. Semoga perjalanan kita lancar sampai tujuan ya. Perjalanan menuju makam Syekh Maulana Maghribi ini memakan waktu sekitar 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Dari Comal, kita akan melewati Kecamatan Wiradesa di Kabupaten Pekalongan, kemudian melintasi Kota Pekalongan sebelum akhirnya memasuki wilayah Kabupaten Batang. Setelah itu, perjalanan berlanjut menuju kawasan pesisir Ujung Negoro, tempat makam Syekh Maulana Maghribi berada. Sepanjang perjalanan, kita akan melewati jalur Pantura, yang menjadi salah satu jalur utama penghubung antar kota di pesisir utara Pulau Jawa. Jalur ini cukup ramai dilalui kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan barang. Syekh Maulana Maghribi dikenal sebagai salah satu tokoh yang diyakini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Dalam hal ini khususnya di wilayah Batang, Jawa Tengah. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, beliau datang dari wilayah Maghribi atau Afrika Utara dan singgah di kawasan Ujung Negoro untuk berdakwah. Namun, identitas beliau sendiri masih memiliki beberapa versi, dan hingga kini masih menjadi kajian para sejarawan. Meski demikian, masyarakat tetap menghormati beliau sebagai ulama yang berjasa dalam syiar Islam di wilayah Batang dan sekitarnya. Dan hingga saat ini, kompleks makam Syekh Maulana Maghribi menjadi salah satu tujuan wisata religi yang ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Selain untuk berziarah dan berdoa, banyak juga yang datang untuk menikmati suasana yang tenang dengan pemandangan Laut Jawa dari atas bukit tempat makam ini berada. Menariknya lagi, ada pendapat yang menyebut bahwa Syekh Maulana Maghribi bukanlah nama satu orang, melainkan sebutan bagi rombongan atau kelompok pendakwah Islam yang berasal dari wilayah Maghrib. Karena itu tidak mengherankan jika terdapat beberapa situs makam atau petilasan Syekh Maulana Maghribi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Batang, yaitu di Ujung Negoro dan Wonobodro, Kecamatan Blado. Salah satu keunikan makam Syekh Maulana Maghribi di Ujung Negoro adalah lokasinya yang berada di atas sebuah bukit atau tebing yang langsung menghadap ke pantai Ujung Negoro. Perpaduan antara wisata religi dan panorama alam seperti ini cukup jarang dijumpai, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah maupun wisatawan. Dari kawasan makam, pengunjung dapat menikmati hamparan Laut Jawa dari ketinggian sambil merasakan suasana yang tenang dan sejuk. Nah guys, sekarang kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Kecamatan ini berada di jalur Pantura dan menjadi salah satu kawasan yang cukup ramai karena dilalui kendaraan dari berbagai daerah.
Selain menjadi jalur penghubung antar kota, Wiradesa juga dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, nama Wiradesa dulunya berasal dari sebuah desa bernama Ketandan yang berkaitan dengan tokoh bernama Ki Tondo. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini kemudian dikenal dengan nama Wiradesa. Ada pula pendapat yang menyebut nama Wiradesa berasal dari kata wira yang berarti prajurit dan desa, karena kawasan ini dahulu diyakini pernah menjadi tempat berkumpul atau persinggahan para prajurit sebelum berangkat ke Batavia pada masa Adipati Bahurekso. Kecamatan Wiradesa memiliki luas wilayah sekitar 12,70 km persegi dan terdiri atas 16 wilayah administrasi, yaitu 11 desa dan 5 kelurahan. Meskipun luas wilayahnya tidak begitu besar, Wiradesa merupakan salah satu kawasan yang cukup strategis karena berada di jalur pantura yang menghubungkan berbagai kota di pesisir utara Pulau Jawa. Salah satu fakta menarik tentang Wiradesa adalah posisinya yang berada di dataran rendah dengan ketinggian hanya sekitar 4 hingga 6 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang dekat dengan pesisir menjadikan wilayah ini sejak dahulu berkembang sebagai kawasan perdagangan dan jalur lalu lintas yang ramai. Selain dikenal sebagai kawasan perdagangan, Wiradesa juga memiliki beberapa destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Kampung Batik Gemah Sumilir, yang menjadi tempat mengenal lebih dekat proses pembuatan batik khas Pekalongan, sekaligus mendukung para perajin batik lokal. Selain itu, di Wiradesa juga terdapat International Batik Center yang menjadi pusat perdagangan batik dengan berbagai motif dan produk dari para pengrajin Pekalongan. Tak heran jika hingga sekarang Wiradesa dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Setelah melewati kawasan ini, perjalanan kita akan berlanjut menuju kota Pekalongan sebelum akhirnya memasuki wilayah Kabupaten Batang. Nah guys, di beberapa ruas jalan yang kita lewati di wilayah Wiradesa, saat ini masih terlihat adanya pekerjaan perbaikan jalan. Selama proses pengerjaan berlangsung, para pengguna jalan diharapkan lebih berhati-hati, mengurangi kecepatan, serta mengikuti rambu dan arahan petugas agar perjalanan tetap aman dan lancar. Adanya pekerjaan perbaikan ini memang membuat arus lalu lintas sedikit tersendat. Namun, perbaikan jalan dilakukan agar kondisi jalur pantura tetap nyaman dan aman digunakan oleh masyarakat. Mengingat ruas ini merupakan salah satu jalur utama yang setiap hari dilalui ribuan kendaraan. Nah guys, sekarang kita sudah memasuki wilayah kota Pekalongan. Kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa ini dikenal luas sebagai kota batik karena memiliki tradisi membatik yang telah berkembang selama ratusan tahun dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya.
Nama Pekalongan sendiri dipercaya berasal dari kata halong yang berarti memperoleh banyak hasil. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini berkembang menjadi kota pelabuhan sekaligus pusat perdagangan yang ramai, terutama dalam industri batik yang hingga kini menjadi identitas utamanya. Meskipun luas wilayahnya hanya sekitar 45 km persegi, Kota Pekalongan memiliki 4 kecamatan, yaitu Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Selatan, dan Pekalongan Utara. Pada tahun 2014, Kota Pekalongan juga resmi bergabung dalam jaringan Kota Kreatif UNESCO atau UNESCO Creative Cities Network pada kategori kerajinan dan seni rakyat berkat warisan budaya batiknya. Sepanjang perjalanan di Kota Pekalongan, kita akan melewati kawasan yang cukup padat dengan berbagai pusat perdagangan, pertokoan, hingga sentra batik. Setelah melintasi kota ini, perjalanan kita akan berlanjut menuju Kabupaten Batang, yang menjadi tujuan utama kita hari ini. Selain dikenal sebagai kota batik, Kota Pekalongan juga memiliki julukan sebagai kota santri. Julukan ini melekat karena banyaknya pondok pesantren, masjid, dan tradisi keagamaan yang masih terjaga hingga sekarang. Kehidupan masyarakatnya pun sangat kental dengan nilai-nilai religius. Tahukah teman-teman, Kota Pekalongan merupakan salah satu kota pesisir yang sejak dahulu menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, mulai dari budaya Jawa, Arab, Tionghoa, hingga Belanda. Perpaduan budaya tersebut dapat dilihat dari motif batik, kuliner, hingga bangunan-bangunan bersejarah yang masih berdiri hingga saat ini. Meski luas wilayahnya tidak terlalu besar, Kota Pekalongan memiliki aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Letaknya yang berada di jalur Pantura membuat kota ini sejak lama berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan pesisir utara Jawa. Kota Pekalongan juga menawarkan banyak pilihan wisata, mulai dari wisata budaya di Museum Batik dan Kampung Batik Kauman, wisata bahari di Pantai Pasir Kencana, hingga wisata edukasi di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Beragam destinasi tersebut menjadikan Pekalongan tidak hanya menarik sebagai kota penghasil batik, tetapi juga sebagai tujuan wisata di pesisir utara Pulau Jawa. Nah guys, sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Batang. Kabupaten yang berada di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah ini dikenal memiliki perpaduan antara pegunungan, dataran rendah, hingga kawasan pantai yang indah. Tak hanya kaya akan potensi alam, Batang juga memiliki banyak destinasi wisata, mulai dari wisata alam, sejarah, budaya, hingga wisata religi yang tersebar di berbagai kecamatan.
Menurut cerita yang berkembang, nama Batang berasal dari peristiwa ditemukannya sebatang kayu yang hanyut di sungai dan kemudian dijadikan penanda oleh masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini terus berkembang hingga menjadi Kabupaten Batang seperti yang kita kenal sekarang. Salah satu keunikan Kabupaten Batang adalah bentang alamnya yang sangat beragam. Dalam satu kabupaten, kita bisa menemukan kawasan pantai di pesisir utara, perbukitan dan pegunungan di bagian selatan, hingga perkebunan teh dan hutan yang masih asri. Kondisi ini membuat Batang memiliki udara yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Kabupaten Batang juga memiliki banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Mulai dari Pantai Ujung Negoro, Pantai Sigandu, hingga Pantai Selong di kawasan pesisir. Bagi pecinta wisata alam, ada Curug Gombong, Curug Genting, Sikembang Park, dan kawasan wisata alam Pagilaran yang terkenal dengan hamparan kebun tehnya. Sementara untuk wisata religi dan sejarah, Batang memiliki makam Syekh Maulana Maghribi di Ujung Negoro, kompleks makam Aulia Wonobodro, serta berbagai situs bersejarah lainnya yang menjadi tujuan para peziarah. Dan tujuan kita kali ini adalah menuju makam Syekh Maulana Maghribi yang berada di Desa Ujung Negoro, Kecamatan Kandeman. Selain menjadi salah satu destinasi wisata religi yang terkenal di Kabupaten Batang, lokasi makam ini juga memiliki keunikan karena berada di atas bukit yang menghadap langsung ke pantai Ujung Negoro. Kalau sudah sampai di sini, kita tinggal melanjutkan perjalanan lurus saja ya guys. Sebentar lagi kita akan tiba di gerbang masuk menuju kawasan Ujung Negoro. Nah, sesampainya di depan Gapura Ujung Negoro, kita akan berbelok ke kiri untuk menuju makam Syekh Maulana Maghribi dan kawasan pantai Ujung Negoro. Nah guys, sekarang kita sudah memasuki Desa Ujung Negoro, Kecamatan Kandeman. Menurut cerita yang berkembang, nama Ujung Negoro memiliki kaitan dengan sejarah kawasan ini pada sekitar abad ke-17. Dahulu wilayah ini dipercaya menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal atau jung dari Tiongkok. Dari istilah Jungjung Saka Cina itulah, lambat laun muncul penyebutan Ujung Negoro yang kemudian dikenal hingga sekarang. Meski demikian, kisah ini merupakan salah satu versi yang berkembang di masyarakat dan masih menjadi bagian dari sejarah lokal ya guys. Saat ini, Ujung Negoro dikenal sebagai desa yang memiliki banyak potensi. Selain pantai Ujung Negoro dan makam Syekh Maulana Maghribi yang menjadi tujuan wisata religi, kawasan ini juga berkembang sebagai salah satu kawasan strategis di Kabupaten Batang. Di sekitar desa ini berdiri PLTU Batang atau Central Java Power Plant, yang menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 2000 MW. Sepanjang perjalanan menuju pantai, kita juga bisa melihat berbagai infrastruktur yang cukup menarik. Mulai dari jalan yang berkelok seperti kawasan perbukitan, jembatan yang melintasi jalan tol Trans Jawa, hingga dari kejauhan nanti akan terlihat cerobong asap dari kawasan pembangkit listrik tenaga uap Batang.
Dalam perjalanan menuju ujung negoro, kita juga akan melintasi sebuah jembatan yang membentang di atas jalan tol Pemalang Batang. Dari atas sini, kita bisa melihat salah satu ruas tol Trans Jawa yang menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa. Kehadiran jalan tol ini membuat akses menuju wilayah Batang dan sekitarnya menjadi lebih cepat dan mudah. Nah guys, di sebelah sana terlihat cerobong asap dari kawasan PLTU Batang atau Central Java Power Plant. PLTU ini merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia, dengan kapasitas mencapai 2000 MW dan menjadi salah satu pemasok listrik penting bagi sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Jika cuaca sedang cerah, dari pantai ujung negoro juga tampak sebuah jalan yang memanjang ke arah laut. Jalan tersebut bukan untuk tambang minyak, melainkan causeway atau jalan akses menuju fasilitas pengambilan air laut dan dermaga operasional PLTU Batang yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembangkit listrik. Nah guys, sebentar lagi kita akan sampai di kawasan makam Syekh Maulana Maghribi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari Comal, akhirnya kita hampir tiba di salah satu destinasi wisata religi yang cukup terkenal di Kabupaten Batang ini. Seperti apa suasana kawasan makamnya, dan bagaimana keindahan pantai ujung negoro yang berada tepat di bawahnya, serta apa saja fasilitas yang tersedia di sini? Yuk, kita lihat bersama-sama.
sempat bingung mencari arah menuju makam. Sempat mau turun ke bawah. Ternyata itu jalur menuju pantai Ujung Negoro. Sementara untuk menuju kompleks makam Syekh Maulana Maghribi, kita harus mengambil jalan yang mengarah ke atas ya guys. Alhamdulillah guys, akhirnya kita sudah sampai di kawasan makam Syekh Maulana Maghribi. Terlihat suasana di sini cukup ramai. Di area parkir sudah terparkir beberapa bus rombongan, menandakan banyak peziarah yang datang dari berbagai daerah untuk berziarah ke tempat ini. Setelah memarkir kendaraan, pengunjung diarahkan untuk langsung menuju kompleks makam. Sementara itu, bagi yang datang secara rombongan, ketua rombongan diminta mengisi buku tamu terlebih dahulu sebagai data kunjungan. Sekarang kita lihat suasana di dalam dulu ya guys, sebelum kita turun menuju pantai Ujung Negoro. Nah guys, sekarang kita akan turun menuju pantai Ujung Negoro. Sedikit tips dari kami nih, kalau teman-teman berencana berziarah sekaligus menikmati pantainya, sebaiknya kendaraan diparkir saja di kawasan makam Syekh Maulana Maghribi. Nanti teman-teman bisa memilih rutenya sesuai selera. Seperti kami hari ini, dari area parkir makam kami turun dulu ke pantai melalui jalan aspal. Setelah puas menikmati suasana pantai, kami kembali melalui jalan setapak di tepi tebing, lalu naik menggunakan tangga cor hingga kembali ke area makam untuk mengambil kendaraan. Kalau ingin sebaliknya juga bisa, turun ke pantai lewat tangga, lalu saat pulang naik melalui jalan aspal. Menurut kami, kedua rute ini sama-sama menarik karena memberikan suasana yang berbeda. Yang penting tetap berhati-hati, terutama saat melewati jalan setapak dan menaiki tangga. Menurut kami sih, rute memutar seperti ini lebih seru, karena kita bisa menikmati seluruh sudut kawasan Ujung Negoro, tanpa harus melewati jalur yang sama 2 kali.
Alhamdulillah guys, perjalanan kita kali ini ke makam Syekh Maulana Maghribi dan Pantai Ujung Negoro telah selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman yang ingin berziarah maupun berwisata ke sini. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami. Jangan lupa dukung channel Searah Berdua dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.